yang kita lakukan adalah pendampingan dulu terhadap nakes. Nah ini yang paling penting nakesnya, sehingga nanti nakes bisa melakukan pendampingan kepada kader dan kader kepada ibu gitu ya. Tidak langsung kepada ibu langsung berjenjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan sekalian kembali di podcast kami di Bincang Bareng Pengabdi di bawah Direktorat Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Indonesia. Sekarang tidak kalah serunya nih daripada podcast-podcast sebelumnya ya teman-teman. Di sini kita sudah kehadiran seorang pembicara yang luar biasa. Mungkin kita akan memperkenalkan beliau. Pasti udah nggak asing lagi, kayaknya nggak perlu diperkenalkan lagi ya. Tapi mungkin yang perlu perkenalkan justru saya nih. Izin memperkenalkan diri Bapak dan Ibu rekan-rekan sekalian. Nama saya Nurul Dina Rahmawati. Saya dari Departemen Gizi FKM UI. Pada hari ini mendapatkan kehormatan untuk bisa bertemu dengan Prof. Rina. Nah, nanti kita akan berkenalan dengan Prof. Rina lebih lanjut. Saat ini kita kedatangan seorang guru besar yang luar biasa. Beliau panutan saya, Bapak dan Ibu, sejak saya kecil mungkin ya. Nah, kita akan sambut Profesor Dr. Rina Agustina, MSc. Silakan Prof. Rina, mungkin dapat diperkenalkan diri dulu, Prof. Ya, terima kasih banyak Mbak Dina yang luar biasa, yang saya juga selalu admire dia karena sangat energik ya. Terima kasih. Saya memperkenalkan diri, saya Rina Agustina, saya profesor di bidang gizi dari Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Saat ini saya mengetuai Human Nutrition Research Center di Indonesian Medical Education and Research Institute, IMERI, sering terkenalnya sebagai IMERI, dan saya saat ini juga salah satu pengampu atau mungkin bisa dibilang sebagai dosen home base di S2 dan S3 Gizi dari FKUI juga. Baik, luar biasa ya teman-teman, bagaimana saat ini amanah yang diberikan kepada Prof. Rina. Nah, yang tidak asing lagi Prof, kemarin kita sempat mendengar saat festival Pengmas juga, Prof. Rina juga sempat hadir untuk memberikan banyak sekali paparan apa saja yang sudah Prof lakukan nih selama ini di bidang Pengmas. Boleh nggak Prof kira-kira diceritakan apa saja sih yang sudah Prof lakukan untuk masyarakat di aspek Pengmas kita ini? Iya. Kebanyakan memang karena memang sesuai dengan bidang keilmuan saya dan juga melihat permasalahan di Indonesia ya dan di global sebenarnya, saya biasa bersama teman-teman fokus pada bidang ibu, anak dan remaja gitu. Dan juga di samping itu juga banyak juga berkecimpung di bidang-bidang yang berhubungan dengan tidak hanya meningkatkan kualitas dari pola makan, tapi juga pada bagaimana penggunaan pangan lokal ya untuk bisa memberikan peningkatan kualitas makan tersebut gitu. Di samping itu juga mengikuti program nasional dengan adanya stunting yang kita ingin semua membantu menurunkan prevalensi stunting di Indonesia. Saya juga banyak menggagas kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan itu. Nah, sebagai contoh misalnya untuk ini sebenarnya dilakukan sejak lama ya, sudah lama kita banyak melakukan kegiatan untuk meningkatkan edukasi yang fun gitu ya. Jadi kita sebutnya fun learning untuk anak usia dini ya. Kemudian juga kita mengembangkan juga berbagai macam permainan-permainan yang mereka bisa gunakan, baik itu bercerita ya, ada komik, kemudian juga banyak edukasi-edukasi lainnya yang kita buat bersama-sama dengan para guru, bersama-sama dengan para kader remaja dan sebagainya, yang kemudian bergulir digunakan oleh banyak pihak gitu. Nah, kemudian terakhir ini kita juga fokus pada bagaimana kita bisa melakukan kegiatan penurunan atau membantu penurunan stunting ini dengan tadi approach dengan peningkatan edukasi, baik itu untuk meningkatkan kualitas makanan maupun juga penggunaan pangan lokal di daerah Sembalun, ya, Sajang, Desa Sajang dari Lombok gitu. Ini sangat menarik sekali ya, samping daerahnya sangat indah gitu ya. Ternyata masyarakatnya juga penerimanya sangat baik, tetapi memang permasalahan di Nusa Tenggara Barat kita tahu bahwa stunting itu masih tinggi sekali, hampir di atas 30%. Nah, di sini tentunya dengan potensi-potensi lokal yang sangat banyak, kita ingin melihat apa yang bisa menjadi sumber
pangan lokal yang juga bisa membantu mereka untuk meningkatkan keberagaman pangannya. Saya lanjutin lagi Mbak? Kemudian saya juga menjadi ketua panitia. Sebenarnya kalau di dalam bidang gizi kita punya namanya Asosiasi Perguruan Tinggi Gizi Seluruh Indonesia, AIPGI ya. Di sana saya berkiprah sebagai ketua panitia untuk kita sebut sebagai ini masa penting. Jadi ini masa penting adalah inisiasi inisiasi yang kita lakukan untuk bisa melakukan social mapping dan pendampingan terhadap upaya penurunan stunting. Nah, itu dilakukan sebanyak 101 desa yang melibatkan 90 program studi seluruh Indonesia yang didukung bersama-sama berkolaborasi dengan BKKBN gitu ya. Kita lakukan selama setahun dan kemudian setelah itu dari 100 itu kita lanjutkan 10 terbaik ya yang dalam menjalankannya untuk terus diikuti dari ibu hamil sampai dengan ibu menyusui. Nah, harapan kita nanti tahun depan juga kita akan kembali lagi ke yang 100 tadi gitu ya. Jadi kita buat alternatif. Tujuannya adalah untuk membuat mencegah stunting dalam konteks ibu sehat, bahagia, anak cerdas ya, dan keluarga bahagia. Gitu. Menyeluruh banget ya Prof ya programnya. Kalau boleh tahu yang di Sembalun tadi itu Prof, bagaimana penerimaan warga terkait program kita sebelum dan sesudahnya, bisa dilihat perubahannya kira-kira seperti apa Prof? Ya, sebenarnya kalau yang di Sembalun ini saya bersama-sama dengan rekan-rekan di Departemen Ilmu Gizi, jadi tidak hanya saya, ketua pengabdinya juga ada rekan-rekan lainnya. Jadi kita membuat program yang komprehensif, tidak hanya satu saat itu, tapi juga sudah dilakukan sebelumnya. Tadi kalau ditanya penerimaannya, sebenarnya karena kita fokus pada ibu yang memiliki anak balita dan para kader serta juga nakes gitu ya. Pada dasarnya sangat reseptif ya, sangat baik penerimaannya dan mereka sangat haus dengan literasi tentang gizi dan kesehatan. Apalagi ketika kita menyampaikan tentang bagaimana mereka bisa memanfaatkan pangan lokal gitu. Ternyata suatu hal yang cukup diapresiasi dan juga dirasakan perlu gitu ya. Nah, bagaimana sebelum dan sesudahnya memang lebih banyak pada aspek pengetahuan ya. Jadi kalau dalam konteks peningkatan pengetahuan ya tentunya mereka ada peningkatan pengetahuan, tetapi apakah itu dijalankan secara berkelanjutan? Karena kebetulan kita juga selain upaya untuk berkelanjutan, kita juga memberikan suatu literasi terhadap pangan yang berkelanjutan gitu ya, yang mereka bisa dapatkan secara lokal dan juga bisa dilakukan terus-menerus dan tidak berdampak pada perubahan iklim gitu ya. Nah, itu kemudian yang kita harapkan, karena kita tidak hanya pada ibu balita dan kader, tadi juga pada nakes. Jadi pada dasarnya memang suatu edukasi kepada kader itu harus ada pendampingan. Begitupun pula pada ibu ya, itu harus ada pendampingan dan terutama lagi kalau bisa melibatkan pihak keluarganya gitu. Baik. Ini menarik sekali Prof. Kalau boleh tahu apa yang mereka punya di sana, kemudian mereka akhirnya paham, oh ternyata saya bisa pakai itu untuk misalnya MPASI gitu, apa aja sih Prof kira-kira? Ya, jadi kita waktu itu kebetulan dari waktu itu LIPI dan sekarang jadi BRIN itu mengeluarkan ensiklopedia untuk makanan adat gitu. Jadi saya mungkin kalau saya sebutkan cukup banyak ya sebenarnya makanan-makanan yang menarik di sana yang kemudian kita formulasikan dalam bentuk bagaimana mereka bisa menyajikan sebagai sumber karbohidrat misalnya. Contohnya misalnya sebenarnya nasi kita tahu ya mereka pasti, tapi di sana juga punya banyak nasi macam-macam di NTB itu sebenarnya. Ada nasi merah, nasi hitam gitu ya, dan itu sangat underutilized gitu ya. Seperti misalnya jagung juga diproduksi, kemudian juga telur. Sebenarnya pada dasarnya kalau untuk anak-anak kan sebenarnya sama ya. Itu tapi mereka juga banyak mengkonsumsi ikan kecil ya, seperti atau sedang gitu, seperti ikan lele ya, ikan mas ya, itu semuanya bagian dari yang memang kita dapatkan juga di Jakarta, tapi sebenarnya cukup menjadi bagian dari makanan mereka. Kemudian kita lihat misalnya sumber sayur ya, itu ada sayur-sayuran yang ya sebenarnya semuanya hampir
hampir sama dengan yang kita punya gitu, tapi mereka memang produksi secara lokal gitu ya. Itu sih sebenarnya. Kalau kekhasannya apa? Sebenarnya di sana memang banyak kekhasan, seperti ada ayam taliwang kita tahu ya, tapi memang dikonsumsinya secara okasional biasanya ya, atau mereka juga punya makanan-makanan daerah, tetapi tentunya tidak sepenuhnya dimakan oleh anak-anak. Nah, tapi kalau kita bicara anak-anak, biasanya variasinya hampir sama sebenarnya dengan dengan daerah-daerah lain gitu ya. Cuman mungkin pengemasannya, bagaimana ibu itu di capacity building untuk bisa mau masak gitu ya. Gitu. Ya seru banget Prof. Itu untuk yang di daerah ya. Kalau yang tadi Prof cerita soal penggunaan fun learning itu juga diterima dengan baik di daerah ya Prof. Karena kebetulan saya juga ada pengmas juga terkait fun learning nih Prof. Kita bikin game online. Tapi memang kendalanya kita adalah wifi Prof, kan perlu di-download dan segala macam. Kalau pengalaman Prof gimana kira-kira, ada kendala tertentu? Jadi kalau fun learning kita punya namanya Ceria dan Cita. Ya, Ceria itu cerdas, bergizi dan aktif. Itu kita peruntukkan untuk anak-anak yang ada di urban ya, di perkotaan. Satu lagi Cita. Cita itu sama saja sebenarnya ceria, cerdas, bergizi, tapi harus ada terampilnya gitu. Ternyata harus berbeda gitu. Karena itu kita dapatkan ketika melakukan focus group discussion. Ternyata ceria sama Cita ini kita kembangkan untuk terutama pada anak-anak PAUD dan juga anak-anak TK gitu ya. Berbagai macam sih. Jadi yang kita kembangkan misalnya game-game berupa kartu-kartu yang dimana nanti ada permainan, kemudian puzzle, kemudian juga saya sebutkan komik yang bercerita gitu ya, berdrama. Jadi hal-hal yang konvensional sebenarnya, tapi dilakukan dengan sangat fun gitu. Kemudian juga kalau kita juga sempat membuat semacam bukan artificial intelligence, tapi kita membuat mimik gitu. Jadi kalau misalnya dia mau lihat makanan yang sehat, dia bisa melakukan imaging gitu ya, scan ke dari HP-nya ke makanan yang kebetulan kita buat semacam model-model gitu ya. Terus ini dia bisa tahu berapa kalau konsumsi itu misalnya berapa banyak gram dan juga gizi di dalamnya gitu. Terus kemudian masuk di dalam permainan. Nanti mereka bisa secara magnetik mereka masukin makanan-makanannya, membuat menu sendiri gitu ya, semacam itu sebenarnya. Jadi belum sampai pada yang digital yang tadi mungkin disampaikan, tapi memang betul kalau hambatannya memang kalau yang seperti itu, seperti yang kita buat tadi, ternyata tidak semua handphone itu kompatibel gitu ya. Ada handphone tertentu misalnya, jadi tidak semua bisa ikut serta gitu. Tapi menarik gitu. Jadi mereka kalau program-program itu suka. Tapi yang saya lihat paling menarik adalah ketika kita membuat drama dan bercerita. Itu yang paling saya lihat tuh dari semua kami lakukan juga di berbagai daerah, di Jakarta, di Yogyakarta, kemudian di Banten ya, dan juga di NTB juga gitu. Nah, itu melibatkan semua mahasiswa, jadi mahasiswa S1, S2, S3 kita libatkan, dan mereka semua bercerita dan berdrama gitu. Jadi anak-anak yang menarik waktu di Jogja, mereka betul-betul all out ya. Jadi ketika kita membuat buku, ada 3 jenis buku. Buku itu menceritakan tentang tokoh-tokoh yang intinya adalah kerajaan gitu ya, tapi isinya adalah nuansa-nuansa tentang keberagaman pangan gitu, sama kemudian juga tentang bagaimana mereka untuk menghindari jajanan yang tidak sehat dan sebagainya. Dan di situ tokoh-tokoh itu dibuat mereka untuk drama. Jadi mereka bercerita, mengetahui, mempelajari tentang gizi dengan cara fun, dengan drama dan dengan cara physical activity gitu. Ya, dan itu ternyata menurut saya yang paling berkesan dari semua pengmas yang kita lakukan. Itu kalau untuk anak-anak. Tapi kalau untuk kader, yang mereka paling suka adalah ketika kita membuat puzzle dan kartu-kartu. Kartu-kartu. Jadi kartu-kartu itu bentuknya pertanyaan, ada gambarnya, mereka harus mencocokkan dan mereka harus lomba. Kalau puzzle, mereka puzzle tentang keberagaman pangan, mereka harus masukin. Ternyata kader-kader juga suka, walaupun itu adalah puzzle-puzzle untuk anak-anak ya, tapi juga mereka suka. Nah, yang hal seperti itu ternyata lebih melekat ya pada mereka gitu. Dan setelah itu sudah pasti bisa kita lihat perbaikan pengetahuannya begitu ya. Iya. Nah, satu lagi waktu itu kita pernah ngembangin namanya imaginary book gitu ya. Jadi kita ada book besar, mereka bisa membuat apa saja tentang pengetahuan tentang gizi seimbang gitu ya, tentang bagaimana ASI harus diberikan gitu ya.
Dan biasanya kalau yang modul Cita misalnya, kita memotret masyarakat Banten pada waktu itu juga didukung oleh dari DPPM UI bersama-sama dengan ada PLN waktu itu. Di sana kita betul-betul memotret secara antropologi ya masyarakat di Banten. Jadi kita ketika membuat ceritanya atau bukunya juga sosok-sosoknya juga sosok-sosok rumah-rumahnya dan sebagainya juga seperti ya. Jadi sangat familiar gitu. I see. Ya. Dengan begitu ekstensifnya program ini berarti kalau boleh dipetakan Prof, stakeholder siapa saja nih yang sudah terlibat? Kan tadi kalau untuk sasarannya anak-anak ya, mulai dari TK, PAUD ya, kemudian gurunya juga disentuh ya Prof ya. Nakesnya, kadernya. Kalau dari sisi pemerintahnya seperti itu, kira-kira kita sudah menyentuh siapa saja Prof kalau mendukung pemerintah daerahnya? Ya, kalau tadi yang saya belum ceritakan, kita juga pernah tim kami juga ke Asmat ya waktu itu, juga menggunakan tools-tools yang kami punya gitu ya. Jadi ketika itu memang agak sedikit sensitif pada saat itu, jadi memang terjadi misalnya waktu itu zamannya busung lapar gitu ya. Nah, ketika kita berikan produk tersebut, mereka suka gitu karena berarti kita sebenarnya datang ke sana tidak hanya ingin memotret, tetapi sebenarnya menyumbangkan sesuatu, misalnya memberikan sesuatu. Jadi cukup akhirnya mereka cukup menerima walaupun di awal-awal tidak gitu ya. Tapi kemudian ketika sebenarnya di Lombok itu juga pemerintah daerahnya sangat membantu. Jadi ketika kita melakukan kegiatan ini juga difasilitasi mulai dari kepala dinasnya, kemudian juga kepala puskesmas ya, juga kita dengan kepala desa setempat gitu. Kalau yang di Jakarta kebanyakan kita mulai justru dengan kerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta gitu. Nanti pada waktu itu di Senen ya kita langsung ke Pak Lurahnya juga, kemudian kerjasama dengan kepala dinas dan dinas kesehatan, juga kalau karena sekolah yang dituju juga UKS setempat gitu ya. Jadi memang harus selalu melibatkan unsur-unsur tersebut. Nah kalau yang kita lakukan di Banten misalnya, itu kita kerjasama dengan Dharma Wanita gitu, yang didukung oleh PLN waktu itu PLN Peduli ya. Juga kalau yang dengan 101 desa itu bersama-sama dengan BKKBN, serta tentunya juga dengan asosiasi, serta juga saya juga banyak berkecimpung di Himpunan Dokter Gizi Medik Indonesia. Di sana juga kita melibatkan pihak industri misalnya, atau mungkin pihak-pihak digital imaging, digital edukasi ya, seperti saya nggak sebutkan namanya, tapi intinya sebenarnya banyak pihak yang kita bisa ajak untuk bekerja sama gitu ya, tergantung nanti interestnya gitu. Ya, berarti kalau dari experiences-nya Prof Rina, best practice untuk memastikan program ini sustain memang harus melibatkan semua pihak, termasuk bahkan pemerintahan, industri juga ya Prof ya, supaya kita pergi itu masih ada yang bisa berjalan lah, kira-kira begitu Prof. Ya, yang paling baik kalau kegiatan kita itu sudah bisa, kalau kita lakukan sebenarnya seperti model ya, piloting, kemudian nanti mereka ambil sebagai bentuk dari kegiatan yang bisa bergulir dengan sendirinya, itu yang paling baik gitu ya. Apalagi kalau bisa menggunakan resources mereka gitu, sharing budget dan sebagainya gitu. Itu yang menurut saya akan terus sustain gitu. Tapi memang yang namanya memberikan edukasi atau meningkatkan satu pengetahuan dan perubahan perilaku itu bukan sesuatu yang mudah memang gitu. Jadi seringkali memang kita melakukan kegiatan itu masih hit and run ya. Jadi memang ini yang jadi kalau memang yang di Sembalun sebenarnya harapan kami itu terus berkelanjutan gitu, dan memang dari sana juga mereka nakesnya diberikan edukasi sehingga dia juga bisa bergulir, dan tentunya kita tidak bisa selalu dengan langsung pada end user. Jadi memang harus ada pihak-pihak yang kita lakukan capacity building. Salah satu contoh yang kita lakukan dengan salah satu Summit Institute for Development, kita melakukan edukasi untuk kader dan nakes. Tapi yang awal yang kita lakukan adalah pendampingan dulu terhadap nakes. Nah ini yang paling penting nakesnya, sehingga nanti nakes bisa melakukan pendampingan kepada kader dan kader kepada ibu gitu ya. Tidak langsung kepada ibu langsung berjenjang. Dan ini memang
lebih efektif sepertinya, sehingga nanti mereka bergulir sendiri gitu. Kita tinggal memberikan tools-tools yang nanti akan mereka bisa gunakan gitu. Atau mereka meng-create sendiri dengan arahan-arahan kita gitu. Ya memang tidak mudah juga karena memang komitmen ini ya. Iya, betul. Ya. Kalau yang dilakukan dengan AIBGI waktu itu karena melibatkan banyak sekali stakeholder ya. Jadi program-program studi kita libatkan 190-an program studi ya. Sebenarnya dari situ mereka membuat suatu kreativitas yang akhirnya mereka kembangkan sendiri gitu ya sebenarnya. Jadi kita berharap nanti tahun depan kita bisa lakukan lagi masuk lagi ke program studi tersebut. Ya tidak semuanya memang bersedia untuk lanjut gitu ya. Jadi memang ini ya kalau ada 100 tentunya harusnya 70 oke gitu ya. Nah, tapi tidak sepenuhnya selalu demikian, tetapi kita sebagai akademisi harus terus optimis gitu ya, harus terus berusaha untuk melakukan kolaborasi sehingga apapun yang kita lakukan asal itu adalah memiliki perhitungan input proses dan outputnya yang sudah jelas dari awal, mudah-mudahan nanti bisa bergulir. Wah ya, luar biasa nih, semoga semangatnya Prof Rina bisa tertularkan ke kita semua ya Bapak Ibu rekan-rekan ya, karena beliau tidak hanya memikirkan bagaimana awalnya, tengahnya, akhirnya, tapi nanti setelah ini berakhir bagaimana follow up-nya dan kita terus monitor supaya terus bergulir begitu ya Prof ya. Ya sebenarnya yang banyak sekali potensi-potensi yang sangat menunggu gitu ya akademisi. Contohnya saya juga suka bekerja sama dengan ibu-ibu tentara. Jadi mereka adalah dharma wanita tentara. Ya, contohnya saya bekerja sama dengan Lanut Halim Perdana Kusuma gitu ya. Waktu itu masih COVID ya, jadi kita lakukan edukasi lewat online gitu ya. Kemudian juga dengan disabilitas gitu ya, dengan YPAC misalnya. Saya boleh ya sebutin kalau YPAC kan netral ya. Nah mereka sebenarnya sangat menunggu dan membutuhkan informasi. Nah untuk yang itu saya fokus pada remaja biasanya gitu. Dan tentunya pada remaja, perkumpulan remaja sendiri banyak sekali sebenarnya perkumpulan remaja yang sekarang berhubungan dengan terutama untuk perubahan iklim ya. Itu mereka pangan dan perubahan iklim itu sudah mulai banyak bergulir juga gitu. Dan itu sangat menarik sekali dan kebetulan saya juga duta dari salah satu koalisi namanya Volu Food and Land Use, di mana kita banyak melakukan istilahnya pendekatan untuk bisa menyadarkan masyarakat terhadap pangan dan mengantisipasi perubahan iklim misalnya. Ya karena kita nggak sadar kita makan daging tapi ternyata daging itu kontribusi ke greenhouse gasesnya besar juga ya Prof ya. Ya sebenarnya Indonesia tidak banyak mengkonsumsi daging. Gitu. Jadi sebenarnya kita salah satu contoh negara yang sudah melakukan itu sebagai makanan yang okasional gitu ya. Maksudnya culture kita memang itu dimakan secara okasional. Tapi yang paling penting adalah apakah kita makan makanan yang lain baik atau tidak gitu. Diversity-nya. Tapi kalau untuk anak-anak dan ibu hamil sepertinya masih butuh gitu ya. Jadi mungkin edukasi tentang kalau tadi kita sebut planetary healthy diet atau pada masalah-masalah pangan dan perubahan iklim itu kita juga harus lihat kelompok-kelompok yang yang tertentu ya, misalnya itu bisa kita terapkan pada anak usia 2 sampai dewasa misalnya, tapi pada anak di bawah 2 tahun atau ibu hamil mereka punya requirement tertentu sendiri, atau pada remaja misalnya gitu. Baik Prof, ini sayang sekali mungkin waktu yang membatasi kita nih Prof, tapi saya ingin sekali mendengar dari Prof Rina, kira-kira kalau masih ada kesempatan lagi, pasti ada kesempatan lagi insya Allah ya Prof ya, dan Prof ingin menularkan semangatnya, kira-kira apa sih yang Prof impikan untuk saya kalau punya kesempatan lagi saya mau bikin pengmas tentang ini misalnya, dan berdasarkan best practice-nya Prof Rina. Ya, sebenarnya saya pernah menulis tentang apa yang disebut dengan maternal agency gitu. Kalau di bidang gizi kita selalu berpikir semuanya kita memberikan sesuatu pangan, kesehatan gitu ya. Tapi unsur psikososial atau unsur-unsur yang sosial aspek atau bahkan unsur tentang kemampuan diri untuk melakukan memberi satu keputusan misalnya atau peningkatan diri. Nah itu sering terlupakan. Nah kebetulan saya pernah menulis bahwa ibu-ibu di Indonesia, waktu itu saya mengkompilasi data hampir 19.000 data di Indonesia. Kalau seorang ibu yang memiliki maternal agency yang tinggi,
yaitu kemampuan untuk bisa memberikan suatu keputusan, self autonomy gitu kira-kira. Self autonomy atau decision power making, itu nanti akan memberikan banyak pengaruh yang baik pada kesehatan anaknya ataupun juga kesehatan keluarganya. Nah, saya ingin kebetulan saya bekerjasama dengan rekan dari John Hopkins, Profesor Anita Shankar, untuk melakukan pengembangan edukasi personal agency namanya. Dan harapan saya nanti ke depan saya ingin menggabungkan personal agency ini dengan untuk ibu-ibu dengan makanan sehat dan juga dengan hygiene ya, jadi peningkatan hygiene. Jadi 3 ini menjadi suatu yang komprehensif gitu. Ya. Mudah-mudahan bisa membantu untuk menurunkan infeksi pada anak dan juga stunting. Ya, aduh keren banget Prof. Ini mudah-mudahan saya bisa ikutan bantu-bantu Prof lagi ya. Nanti kalau ada kesempatan. Terakhir mungkin Prof, dari Prof, apa kira-kira kesan dan pesannya Prof baik untuk program Pengmas yang sudah berjalan ataupun kepada pihak DPPM nih yang sudah banyak mendukung kita sebagai pengabdi? Ya, saya melihat DPPM ini sangat positif ya. Jadi itu auranya itu aura positif, memberikan satu optimisme gitu ya. Jadi kadang-kadang saya suka ngeluh ya, aduh kita susah gini-gini, pasti selalu diberikan begini, peluangnya begini seperti ini. Jadi ada peluang-peluang yang sebenarnya memang tidak selalu bentuknya selalu uang gitu ya, karena memang kalau dana memang terlalu kecil ya. Tapi kolaborasi, network dan juga adanya peningkatan pemberdayaan masyarakat itu yang menjadi hal yang sangat positif untuk kita gunakan, media-media yang diberikan untuk kita gunakan tidak hanya untuk meningkatkan tridharma kita, tapi juga kita sebagai manusia memang perlu untuk saling empati ya kepada masyarakat, dan bagaimana kita sebagai akademisi bisa menggunakan ilmu kita ya, baik itu dalam peningkatan scientific aspek, tapi juga bagaimana itu bisa merubah praktis ya, merubah perilaku dan juga merubah kebijakan di tingkat nasional, lokal maupun juga yang memberikan impact kepada masyarakat gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Prof Rina atas insight-nya. Sama-sama, Dina. Baik, memang kita perlu turun dari Menara Gading ya Prof ya. Ilmu kita misalnya setinggi itu, tapi kalau tidak bermanfaat untuk masyarakat percuma juga gitu ya Prof ya. Baik, terima kasih banyak Prof Rina atas waktunya, pengalamannya, sharingnya. Mudah-mudahan berguna ya, bermanfaat. Insya Allah sangat berguna. Dan ada tambahan tadi ide-ide untuk bikin Pengmas baru ya, dengan kendala-kendalanya, tapi best practice dari Prof Rina insya Allah memberikan banyak insight. Iya, jadi gabungan, jadi Gizi itu tidak boleh bekerja sendiri, betul. Dia harus bekerjasama dengan bidang-bidang lain, stakeholder lain, juga keilmuan lainnya, sehingga nanti bisa memberikan dampak yang lebih wow gitu ya. Iya, wownya ini luar biasa ya Mbak Dina. Sekali lagi terima kasih banyak Prof Rina atas waktunya. Juga sukses ya buat Mbak Dina yang juga luar biasa melakukan kegiatan-kegiatan di lapangan juga. Mudah-mudahan juga sukses dan bisa kerjasama. Amin, amin. Terima kasih banyak Prof Rina. Sama-sama. Ya. Baik, kakak-kakak, mungkin saya panggil kakak-kakak biar lebih muda ya Prof ya. Bapak Ibu dan rekan-rekan kakak-kakak, tadi adalah hasil diskusi kita ya dengan Prof Rina. Semoga banyak manfaatnya untuk rekan-rekan sekalian. Mohon maaf nih jika ada hal-hal yang mungkin kurang tergali. Nah, kalau kurang tergali ntar kita tinggal main aja ke rumah Prof Rina ya, minta wejangan gitu. Baik, kalau begitu saya Dina dari Departemen Gizi FKM UI undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.